Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya William Anwar, salah seorang mahasiswa jurusan jurnalistik di Universitas Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya, mulai dari saya masih kecil sampai saat ini. Sebelum mulai, bagaimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu tentang siapa aku menurut teman-temanku. Check this out. Teman-teman, kenalin nama aku Nashwa. Aku kenal Willy itu baru 2 tahun. First impression aku waktu pertama kali kenal Willy itu orangnya baik, humble parah, sama gampang bersosialisasi. Jadi orang tuh kalau mau kenal dia itu nggak canggung kayak gitu. Terus, tapi ada beberapa yang aku kurang suka dari Willy. Misalnya kayak dia tuh orangnya egois sama pemalas, terus keras kepala. Jadi kalau kita misalkan ngasih saran B, walaupun dia milih A, dia tetap milih A gitu. Tapi orangnya itu kayak care gitu ke orang. Terus kayak lebih mentingin kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kadang walaupun udah sampai ke teter, dia lebih mentingin kepentingan orang lain kayak gitu sih. Kalian juga kalau udah kenal Willy pokoknya enak banget, kayak gampang diajak kemana-mana, seru-seruan juga enak sama dia gitu sih. Cukup sekian, terima kasih. Hai, kenalin nama gue Rere Mutiari. Jadi gue mau ngasih sedikit first impression gue ke Willy. Gue sama dia udah temenan selama 2 tahun dan kenal pas organisasi. Willy itu orangnya asik, baik banget, humble, easy going parah. Jadi dia tuh public speakingnya bagus banget, wawasannya juga kayak luas banget. Jadi kalau misalnya diajak ngomong kemana aja tuh nyambung parah gitu kan. Terus kemana aja dia tuh ayo gitu kan, ayo. Terus cuman dia tuh kurangnya agak, kalau misalnya diajak serius tuh susah, kayak anaknya tuh bercanda mulu gitu. Sama kadang suka kayak ngegampangin sesuatu gitu. Emang anaknya suka gitu. Ya mungkin segitu aja. Makasih. Pada tanggal 15 September tahun 2002, aku dilahirkan di kota Tangerang. Kota yang dikenal sebagai kota 1000 industri. Ada juga yang menyebutnya sebagai kota benteng karena banyaknya bangunan bersejarah yang ada di sini. 18 tahun berlalu, aku masih tinggal di kota ini. Tepatnya di Jalan Yosudarso nomor 28, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Gak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sini, aku tinggal bersama kedua orang tua dan 1 adik perempuanku. Ibuku bernama Nanik Yulianti, sosok ibu rumah tangga yang penyayang dan baik hati. Sedangkan ayahku Saiful Anwar, salah seorang pegawai swasta di kota ini. Dan adik kecilku yang masih duduk di kelas 3 SD bernama Zahra Medina Anwar. Ia sekarang bersekolah di SDN Jurumudi 1, sama sepertiku dulu. Aku dilahirkan pada pukul 6 sore, dengan kondisi fisik yang normal dan ideal. Aku pun diberi nama William Anwar, nama yang singkat, lengkap sekaligus unik menurutku. Karena nama William yang kebarat-baratan dan sangat kental dengan unsur agama Kristen, ditambahkan dengan nama Anwar yang ketimur-timuran dan dekat dengan unsur agama Islam. Sangat berseberangan. William berarti perlindung dan Anwar memiliki makna cemerlang atau bersinar. Jadi bisa disimpulkan bahwa namaku ini berarti pelindung yang cemerlang. Seiring berjalannya waktu, aku tumbuh dan berkembang di lingkungan yang cukup baik. Sehingga aku menjadi anak yang aktif dan periang. Saking aktifnya, aku sampai pernah terpisah dari orang tuaku dan hilang ketika sedang berbelanja di salah satu mal di Tangerang. Beruntung saat itu, petugas keamanan sangat sigap mengatasinya. Dan ia mempertemukan kembali aku dengan kedua orang tuaku. Nggak cuma aktif bermain,
aku juga diajarkan baca tulis hitung serta mengaji sejak usia dini. Sisi positifnya, aku mampu mengenal dan mempelajari lebih dulu dibandingkan teman-teman sebayaku. Namun ada sisi negatifnya. Karena hal itu, aku jadi gak mau ikut sekolah PAUD dan TK. Karena merasa sudah mempelajari pelajaran yang diajarkan di sana. Nggak mengikuti jenjang pendidikan usia dini membuatku langsung masuk ke sekolah dasar saat belum genap berusia 6 tahun. Nama sekolahnya SD Negeri Jurumudi 1. Sempat diragukan karena langsung masuk SD, aku membuktikannya dengan nilai yang stabil dan mendapatkan peringkat 2 di kelas 1 dan 2. Bahkan berturut-turut menduduki peringkat pertama dari kelas 3 hingga kelas 6 SD. Di lingkungan sekolah dasar, aku berteman baik dengan semua murid di kelasku. Kami pun seringkali berangkat sekolah bersama, menggunakan sepeda karena jarak dari rumah ke sekolah yang relatif dekat. Selain aktif di kelas, aku juga mengikuti kegiatan pramuka, paskibra, dan futsal. Bermodalkan beberapa prestasi yang diraih ketika duduk di sekolah dasar, aku berhasil masuk di salah satu SMP favorit di kota Tangerang. Dengan label sekolah adiwiyata, SMP Negeri 5 Kota Tangerang mengutamakan kebersihan dan keasrian lingkungan di samping akademisnya. Namun, kurangnya teman ketika baru masuk, serta jauhnya jarak dari rumah ke sekolah, membuatku malas untuk ikut aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Sempat mengikuti OSIS dan pencaksilat di kelas 7 SMP, tapi aku memilih untuk tidak melanjutkannya di kelas berikutnya. Walaupun begitu, aku tetap memilih aktif di ekskul futsal dan sains club selama 3 tahun. Hal itu dikarenakan minatku yang tinggi di bidang olahraga dan sains astronomi. Nggak banyak juga terlihat prestasiku di saat SMP. Untuk akademis, aku hanya menduduki peringkat 38 dari 403 siswa saat rankingan satu angkatan. Tentunya, ini sangat berbanding terbalik dengan masa-masa SD-ku. Namun, aku bersyukur karena di SMP bertemu banyak teman-teman hebat yang membuat pola pikirku menjadi lebih kritis, juga sering disuguhi banyak pemahaman yang jarang dibahas di sekolah-sekolah biasanya. 3 tahun berlalu, aku lulus dari SMPN 5 Tangerang sebagai siswa yang biasa saja, tanpa ada banyak hal yang bisa dibanggakan. Akhirnya, setelah menjalani proses seleksi online, aku dinyatakan diterima sebagai siswa di SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Di sini aku mengambil jurusan MIPA karena minatku tadi tentang sains, terlebih lagi astronomi. Sekolah ini memang salah satu sekolah yang aku idam-idamkan karena dicap sebagai raja futsalnya SMA di Tangerang. Namun, ketika menempuh pendidikan di sini, aku mendengar satu julukan baru, yakni SMA dengan tata tertib terketat di kota Tangerang. Cukup mengejutkan, tapi aku mampu beradaptasi dengan cepat di sini. Karena sejak awal masuk, aku sudah memiliki banyak teman, yakni teman-teman SMP-ku. Banyak yang masuk di sini, sehingga membuatku mampu memposisikan diri di tempat yang layak. Tidak seperti di SMP dulu. Tentunya aku bergabung dengan ekskul futsal di sini. Namun hanya 1 tahun berlalu, aku sudah mengundurkan diri. Bukannya tanpa alasan, tapi
aku ingin mencari lingkungan baru di luar olahraga. Dan aku melihat kegiatan organisasi di sini sangat baik dan terpandang. Hingga akhirnya aku memilih OSIS sebagai kegiatan lainku selain belajar di sekolah. Setelah selama 6 bulan menjalani masa seleksi, aku dinyatakan lolos sebagai anggota OSIS bidang kepemimpinan, organisasi, pendidikan, dan politik. Menurutku, OSIS di SMA sangatlah berbeda dengan OSIS tingkat SMP. Di SMA, semua acara benar-benar padat dan terperinci, namun mampu dikelola dan disusun rapih oleh para anggotanya. Di dalam sekolah, aku cukup dihargai oleh teman-temanku karena seringkali mendapatkan penghargaan. Untuk akademis di dalam kelas, aku kembali mendominasi 3 besar. Sedangkan di luar kelas, aku juga mampu menorehkan prestasi seperti di bidang olahraga, di bidang musik, dan di bidang fotografi. Juga karena aku diunggulkan dalam menjalin komunikasi, aku diandalkan sebagai komunikator saat akan bekerja sama dengan pihak luar sekolah. Misalnya sponsor, media partner, event organizer, hingga artis-artis pengisi acara pensi. Sampai di puncaknya, aku ditunjuk oleh sekolah sebagai salah satu calon ketua OSIS. Namun, karena alasan tertentu, aku memilih untuk undur diri. Hingga akhirnya aku ditempatkan sebagai koordinator di OSIS. Nggak cukup hanya di sekolah, aku pun akhirnya mengikuti kegiatan sosial di luar sekolah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai akhirnya, aku dan beberapa temanku mengajar di suatu kelas umum yang dibuat khusus untuk anak-anak sekitar, anak-anak kurang mampu, hingga anak-anak jalanan yang putus sekolah. Di kelas ini, kebetulan aku ditunjuk sebagai koordinatornya. Koordinator yang bertanggung jawab langsung atas penyediaan fasilitas penunjang kegiatan di kelas. Namun, kelas ini kan dibuat tanpa ada pungutan biaya dari anak-anak yang belajar. Jadi, kami mengandalkan sponsor-sponsor sebagai sumber dananya. Kami juga berinteraksi dengan pihak kelurahan setempat untuk membantu menyediakan tempat yang layak dijadikan sebagai kelas. Dan berkat dukungan dari semua pihak, hal-hal yang kami butuhkan mampu terpenuhi, sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar. Oh iya, nggak cuma belajar. Di kelas ini kita juga menyediakan pelatihan seni, kegiatan rekreasi, hingga pemberian makanan yang bergizi secara rutin. Dan kelas ini juga biasanya diadakan setiap hari Sabtu, sehingga kelas ini diberi nama Saturday Academy. Satu lagi, untuk organisasi, aku ikut aktif di organisasi resmi tingkat kota, namanya Forum Anak. Forum Anak ini dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, atau disingkat DP3AP2KB Kota Tangerang. Dan kami juga memiliki surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wali Kota Tangerang. Di Forum Anak Kepengurusan periode 2018-2019, namaku terdaftar sebagai anggota bidang informasi dan jaringan komunikasi. Nah, disinilah kemampuan public speakingku dilatih secara rutin. Berkat kredibilitas dan loyalitasku di Forum Anak, pada periode selanjutnya, periode 2019 dan 2020, aku terpilih sebagai Ketua Umum Forum Anak Kota Tangerang. Nah, karena alasan inilah aku mengundurkan diri dari calon ketua OSIS di SMA. Di Forum Anak, sangat banyak wawasan dan pengalaman yang aku terima, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak
yang merupakan tujuan utama berdirinya organisasi ini. Aku juga mendapatkan lebih banyak relasi, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional, yang tentunya semua ini aku rasa akan berharga untuk kemudian hari. Yang namanya organisasi tidak jauh dari kata administrasi, mulai dari surat menyurat, proposal, hingga pembukuan, yang membuat kami diajarkan tentang penulisan dan kejurnalistikan di beberapa kesempatan. Hal ini membuatku secara tidak langsung terjun dan menyukai jurnalistik. Belum puas rasanya menikmati masa SMA, tapi aku sudah dinyatakan lulus dari jenjang ini. Aku pun memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan 2 target, yakni program studi astronomi dan program studi jurnalistik. Kegagalan pertama aku rasakan saat pengumuman SNMPTN. Aku dinyatakan tidak lulus seleksi masuk ITB. Kegagalan kedua aku datang lagi saat pengumuman kedinasan seleksi calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Lagi-lagi aku tidak lolos seleksi, dan kali ini sangat menyakitkan karena hanya berjarak 2 poin dari peserta yang lolos. Tipis sekali. Sempat malas melanjutkan, namun akhirnya aku mengikuti SBMPTN atas dorongan dari orang-orang di sekitarku. Dan ternyata hasilnya aku dinyatakan lolos sebagai mahasiswa baru program studi jurnalistik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mendapatkan hasil yang masih sesuai minat tentunya membuatku sangat bahagia. Ditambah lagi di sini aku langsung bertemu teman-teman yang asik dan seru, hingga membuatku lebih semangat dan berharap mampu mendapatkan semua yang aku butuhkan dan semua yang aku dambakan. Tentunya dengan selalu berusaha dan berdoa agar aku, teman-temanku, dan semua orang di sekitarku mampu mencapai tujuan dan impiannya. Jika berbicara tentang rencana di masa depan, mulai sekarang aku sudah menyiapkan untuk mencari wawasan yang luas, pengalaman yang banyak, serta relasi yang besar untuk bisa menunjang masa depanku nanti. Tentunya aku sudah memimpikan untuk menjadi salah seorang penyiar yang hebat, yang mampu berguna bagi semua orang. Sekian ceritaku tentang hidupku, tentang pengalamanku, tentang mimpiku, dan semoga mampu tercapai semua impianku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.